Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Apa ada yang tidak masuk pada pertemuan pagi ini? Alhamdulillah kalau masuk semua. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah tahu kan kalau sekarang pelajarannya itu matematika? Kalau sudah tahu, semuanya buka buku, terus bolpennya juga ya. Nanti catat apa yang ibu jelaskan. Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Ada pengertian, jenis operasi bilangan, pecahan, dan contoh soal. Ada yang tahu apa itu bilangan pecahan? Ayo ngajung, siapa yang tahu anak-anak? Oh, nggak ada yang tahu. Ya sudah, ibu jelaskan ya apa itu bilangan pecahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pecahan. Pengertian pecahan adalah bilangan rasional yang ditulis dalam bentuk A per B. Dengan ketentuan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Sebagai penyebut, syarat yang harus dipenuhi B adalah B tidak sama dengan 0. Nilai B tidak boleh sama dengan 0. Bisa dimengerti anak-anak? Kalau tidak mengerti bisa langsung ditanyakan. Selanjutnya macam-macam pecahan. Adapun macam-macam pecahan yang harus Anda ketahui, yaitu yang pertama pecahan sejati atau pecahan murni. Apa sih pecahan sejati dan pecahan murni itu? Mari kita bahas. Pecahan sejati atau pecahan murni merupakan bentuk yang paling sederhana. Artinya, bilangan ini tidak bisa disederhanakan lagi menjadi bilangan yang lebih kecil. Langsung ke contohnya ya. Contohnya adalah 2/3, 1/5, 7/8, dan seterusnya. Yang kedua ada pecahan campuran. Disebut campuran karena terdiri dari bilangan pecah atau utuh. Contohnya yaitu 2, 3/5, 4, 1/7, 8, 7/9, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Disebut desimal karena penyebutnya berupa bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya adalah 1/10, 3/10, 4/1000, dan seterusnya. Selanjutnya ada pecahan senilai. Disebut senilai karena memiliki nilai akhir atau hasil pembagiannya yang sama. Contohnya adalah 6/10 itu sama dengan 3/5. Sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 3/5. Selanjutnya 4/8 itu sama dengan 1/2. Selanjutnya 4/6 sama dengan 2/3, dan seterusnya. Baik, sebelum saya lanjut ke pecahan berikutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Yang kelima yaitu pecahan senama. Disebut senama karena memiliki penyebut yang sama. Contohnya adalah 1/7, 3/7, 4/7, dan seterusnya. Baik, yang saya jelaskan yaitu pecahan ada 5 ya. Yang pertama pecahan sejati atau pecahan murni, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat pecahan senilai, dan yang kelima pecahan senama. Sudah mengerti berarti ya? Jika ada pertanyaan, disilahkan bertanya. Saya sudah menjelaskan macam-macam
pecahan. Berarti sudah mengerti ya. Pecahan yang sudah saya jelaskan, yang pertama yaitu pecahan sejati atau pecahan murni, yang kedua yaitu pecahan campuran, yang ketiga yaitu pecahan desimal, yang keempat yaitu pecahan senilai, dan yang terakhir yaitu pecahan senama. Sudah mengerti ya? Jika tidak mengerti, disilahkan untuk bertanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan pecahan. Setelah membahas pengertian dan macam-macamnya, kali ini kita lanjut mengenalkan operasi bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan pecahan. Secara umum, penjumlahan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dengan penyebut sama dan penjumlahan dengan penyebut berbeda. Baik, kita akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan penyebut sama. Untuk bilangan yang penyebutnya sama, caranya cukup mudah, yaitu dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Berikut ini contohnya. Hasil penjumlahan antara 1/8 dan 9/8 adalah 1/8 ditambah 9/8 sama dengan 10/8. Di hasil penjumlahan itu kan penyebutnya sama, jadi bisa kita langsung jumlahkan. Jika penyebutnya tidak sama, kita harus samakan dulu. Selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Hasil penjumlahan antara bilangan penyebut berbeda tentu lebih rumit daripada penyebut sama, yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Berikut ini contohnya. Baik, kita langsung ke contohnya ya. Contoh penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Contohnya yaitu 2/3 dan 4/5. Itu kan penyebutnya nggak sama. Jadi kita harus mencari KPK dari 3 dan 5. Baik, di sini apakah 15 mewakili keduanya? Kita cari dulu ya, hasil bagian antara 15 dan 5 serta 15 dan 3 akan menghasilkan bilangan bulat. Jika 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan jika 15 dibagi 5 itu 3. Kan berarti sama ya dengan penyebut itu. Jadi kita bisa mengambil angka 15. Jadi 5 dikali 3 di penyebut itu, setelah itu 3 dikali 5. Karena penyebutnya dikalikan, maka pembilangnya juga dikalikan. Maka nanti hasilnya yaitu 2/3 plus 4/5. Penyebutnya kita kalikan dengan 5. 3 dikali 5, terus pembilangnya juga dikalikan dengan 5, berarti 2 dikali 5. Setelah itu pecahan selanjutnya yaitu 5 dikalikan 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Jadi 4 dikali 3. Dari hasil itu, 2 dikali 5 sama dengan 10/15. Penyebutnya itu kan 15. Plus 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Setelah itu kita jumlahkan, itu kan penyebutnya sudah sama. Jadi bisa kita jumlahkan. 10/15 ditambah 12/15 sama dengan 22/15. Caranya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Sudah saya uraikan caranya, biar langsung kalian lihat, biar lebih paham. Yang kedua yaitu pengurangan pecahan. Pada prinsipnya pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan. Secara umum pengurangan dibagi menjadi dua, yaitu pengurangan bilangan penyebut sama dan penyebut berbeda. Yang pertama, pengurangan pecahan penyebut sama. Pengurangan pecahan ini cukup mudah karena kamu hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja. Berikut ini contohnya, yaitu contohnya 5/3 dikurangi 1/3. Di situ kan penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung jumlahkan. 5/3 dikurangi 1/3 yaitu 4/3. Caranya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Sudah saya uraikan caranya, biar langsung kalian lihat, biar lebih paham.
Selanjutnya yaitu pengurangan pecahan penyebut berbeda. Untuk mengurangkan bilangan yang penyebutnya berbeda, langkahnya sama persis dengan penjumlahan, yaitu dengan mencari KPK antara 2 atau lebih. Contohnya yaitu 3/4 dikurangi 3/5 sama dengan 15 dikurangi 12/20, maka hasilnya yaitu 3/20. Kenapa di sini penyebutnya 20, sedangkan yang pertama 4 dan 5? Kita samakan dengan cara penjumlahan tadi, pecahan penjumlahan, yaitu kita mencari KPK dari 4 dan 5. 4 ini dikalikan dengan 5, lalu pembilangnya juga dikalikan dengan 5. Setelah itu pecahan yang 3/5, 5-nya dikali dengan 4, lalu pembilangnya juga dikali dengan 4. Jadi hasilnya yaitu 15 dikurangi 12/20. 15 dikurangi 12 sama dengan 3, penyebutnya tetap 20, jadi hasilnya yaitu 3/20. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Kalau sudah paham, biar saya lanjut ke perkalian pecahan. Jika tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, disilahkan untuk bertanya. Tidak ada ya. Karena tidak ada, saya lanjut ke perkalian pecahan. Perkalian pecahan termasuk operasi bilangan paling mudah jika dibandingkan 2 operasi sebelumnya, yaitu cukup mengalihkan pembilang dengan penyebut serta penyebut dengan penyebut. Berikut ini contohnya. 5/7 dikali 1/6. Itu kita langsung kalikan saja. Jadi hasilnya yaitu 5/42, karena 5 dikali 1 yaitu 5, terus 7 dikali 6 sama dengan 42. Di perkalian pecahan ini tidak mencari penyebut yang sama. Kita langsung mengalihkannya saja. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Langkah pembagian pecahan tidak sama dengan perkalian. Jika pada perkalian kamu bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Pada pembagian ini, pertama harus mengubahnya menjadi perkalian terlebih dahulu dengan syarat pembilang dibalik menjadi penyebut dan sebaliknya, penyebut dibalik menjadi pembilang. Contohnya yaitu 6/9 dibagi 3/5. Kita balik yang pecahan yang kedua, yang 3/5 kita balik menjadi 5/3. Jadi hasilnya yaitu 30/27. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Karena materi pecahan sudah saya jelaskan, yaitu pecahan penjumlahan, pecahan pengurangan, pecahan perkalian, pecahan pembagian. Selanjutnya saya akan langsung memberikan contoh soal-soal biar lebih paham. Baik, contoh soal yang pertama yaitu 1/3 plus 2/6 plus 5/12 sama dengan berapa? Pembahasan yang pertama yaitu kita mencari KPK antara 3, 6, dan 12. KPK ketiga bilangan tersebut adalah 12. Persamaannya menjadi seperti berikut. Di soal ini kita akan mencari KPK dari 3, 6, dan 12. 3 dikali berapa supaya jadi 12? 3 dikali 4 sama dengan kan 12. 6 dikali berapa? Hasilnya yaitu 12. Jadi 6 dikali 12. Berarti penyebutnya bisa dong jadi 12. Setelah itu kita kalikan dulu ya. 3 dikali 4 sama dengan kan 12. Jadi pembilangnya juga dikalikan dengan 4. Setelah itu 6 dikali berapa supaya jadi 12? 6 dikali 2 sama dengan kan 12. Jadi pembilangnya juga dikalikan dengan 2. Di sini pecahan yang ketiga 5/2 itu kan tidak usah mencari penyebut karena penyebutnya sudah 12.
Maka hasilnya yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4. Penyebutnya yaitu 12 plus 2 dikali 2 sama dengan 4 per 12 plus 5 per 12. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Penyebutnya yaitu 12. Jadi hasilnya yaitu 13 per 12. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu 2 per 8 plus 5 per 6 min 1 per 24. Penyelesaiannya yaitu sama ya caranya, kita mencari KPK dari 8, 6, 24. Setelah itu kita sudah menemukan 8 dikali berapa supaya menjadi 24. Jadi 8 dikali 3. Pembilangnya juga dikalikan dengan 3. Selanjutnya yang 6 dikali berapa supaya hasilnya itu jadi 24. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Setelah itu pembilangnya juga dikalikan dengan 4. Dikurangi 1 per 24. Jadi hasilnya yaitu 6 plus 20 dikurangi 1 per 24. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. 6 ditambah 20 sama dengan 26. 26 dikurangi 1 yaitu 25 per 24 karena penyebutnya 24. Selanjutnya yaitu perkalian pecahan. Perkalian pecahan ini yang paling mudah ya. Soalnya kita langsung mengalikannya saja, tidak harus mencari penyebut yang sama. Baik, kita langsung kerjakan. 12 per 3 dikali 7 per 6 sama dengan 84 per 18. 12 dikali 7 sama dengan 84. 3 dikali 6 sama dengan 18. Soal selanjutnya yaitu pembagian pecahan. 4 per 9 dibagi 8 per 10. Caranya sama ya dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu kita ubah ke perkalian dulu. Perkalian pecahan. Jadi 4 per 9 dikali, yang di sini 8 per 10 kita balik, penyebut ditaruh di pembilang, sebaliknya pembilang ditaruh di penyebut. Jadi 10 per 8. Hasilnya yaitu 40 per 72. 4 dikali 10 sama dengan 40. 9 dikali 8 sama dengan 72. Kita sederhanakan lagi menjadi 5 per 9. Jadi hasilnya yaitu 5 per 9. Baik, apakah dari penjelasan saya sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Karena tidak ada yang mau bertanya, berarti paham semua ya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Baik, saya tutup ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjadi ilmu yang barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.